Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Baita Tungten, Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Dodi, di sini akan bertindak sebagai host di Pancasila TV. Nah, ini episode pertama kita untuk membahas dialog-dialog percakapan kebangsaan. Nah, tema kita pada kali ini kita akan membahas soal peran kaum muda, kaum milenial dalam menangkal salah satu masalah besar di bangsa ini dan bahkan di dunia, yaitu radikalisme. Karena kenapa menjadi masalah besar? Dari radikalisme inilah kemudian muncul yang namanya bibit-bibit terorisme. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya saya nggak sendiri, sudah ditemani oleh salah satu orang yang bisa disebut pakar di bidangnya, sudah cukup punya banyak pengalamannya lah. Nah, beliau ini adalah salah satu senior di organisasi Islam, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Kita sapa saja, di sini sudah hadir ada Bang Nanang Kosim. Halo Bang, apakah bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di Selamat sini sudah malam. bergabung. Siap. Apakah sehat Bang Nanang untuk kabarnya di bulan suci Ramadan ini? Sehat, alhamdulillah. Nah, kita akan bincang-bincang sedikit nih Bang soal radikalisme. Jadi kan dulu Pak Jokowi itu pernah ditanyakan soal apa sih salah satu masalah terbesar di bangsa yang berat. Nah, dia bilang waktu itu adalah salah satunya adalah korupsi. Kemudian tapi menurut beberapa orang juga salah satu yang sangat berbahaya bagi negara ini selain korupsi yaitu adalah radikalisme. Negara-negara sudah banyak di Timur Tengah sana yang hancur lebur, kita tahu bersama, karena mulai dari radikalisme kemudian menjadi tindakan-tindakan terorisme. Nah, menurut Bang Nanang sendiri nih, apa ada pandangan-pandangan Abang soal meruaknya, menyebarnya paham atau virus lah, kita katakan virus radikalisme ini? Mungkin ada pandangan penyebabnya ataupun hal-hal yang menyangkut radikalisme ini menurut Abang gimana Bang? Bulan Ramadan ini adalah bulan rahmah. Bulan juga bulan tarbiyah untuk seluruh umat Islam Indonesia. Wabil khusus untuk pemuda Indonesia yang punya spirit, ya, punya spirit untuk membanggakan dan membangun bangsa dan negara ini. Tentunya yang namanya paham radikalisme, ya, dalam hal ini adalah gurita radikalisme yang masih ada untuk kaum muda itu harus mau memotongnya. Artinya apa? Pemuda-pemuda di Indonesia secara keseluruhan, ya, harus cinta betul kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rasa cintanya itu harus diwujudkan dengan rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah dilahirkan di bumi yang namanya Indonesia. Tentunya falsafah ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah kiblatnya bangsa Indonesia. Jadi itulah yang harus dipedomani secara utuh, karena itu sudah final. Kalau pemuda Indonesia, ya, wabil khusus juga pemuda-pemuda Islam di Indonesia, sudah paham dan cinta akan kiblat pedoman bangsa Indonesia tadi, ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, insya Allah yang namanya paham-paham radikalisme itu tidak akan masuk ke dalam relung-relung jiwa
pemuda-pemuda Indonesia yang cinta kepada negaranya. Itu dulu. Baik. Nah, kira-kira menurut Bang Nanang nih, ini kan udah ada beberapa kasus udah masuk ke Indonesia, bahkan sudah terjadi beberapa kasus juga, bukan paham radikalismenya doang, tapi bahkan udah sampai ke tindakan terorisme. Ada beberapa survei dari Wahid Foundation, dari lembaga-lembaga survei, bahwa bahkan kaum muda ini yang paling rentan terpapar virus radikalisme ini gitu loh. Nah, menurut Bang Nana nih, apa sih yang menjadi penyebab virus radikalisme ini bisa bertumbuh di Indonesia, bahkan menyebar dan gampang menyebar ke anak-anak muda? Nah, ini kan ada beberapa survei itu, ada Wusdurian, ada beberapa lembaga survei yang udah mengeluarkan itu. Nah, kok bisa dia bisa bertumbuh di Indonesia dan menyerang anak muda? Menurut Bang Nana tuh apa penyebabnya kira-kira? Jadi paham radikalisme, susah paham radikalisme global, juga paham-paham yang transnasional yang masuk ke Indonesia, ya. Memang itu kalau jiwa-jiwa anak-anak muda, ya, tidak mau menyaring betul, ya, tidak mau memilah-milah adanya paham-paham yang begitu gampang, baik itu melalui media sosial, baik itu melalui internet, ya, sehingga pikiran-pikiran serta paham-paham yang datang dari luar, ya, itu memang kalau tidak dipupuk dari dasar rasa bersyukur kepada negara ini, ya, juga pemuda itu benar-benar mau berkiblat kepada fondasi yang tiga tadi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, ya memang kadangkala radikalisme itu bisa masuk ke pikiran dan anak muda zaman sekarang. Karena apa? Akarnya itu masih tetap ada, ya. Jadi sampai sekarang ini bulan puasa juga ternyata aparatur negara baik itu kepolisian masih aja menangkapi jaringan-jaringan, ya, yang sudah diidentifikasi akan merusak, ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan sebelum bulan puasa, ya, PNS masih terpapar, ya kan? Ini artinya apa? Ya, peran serta seluruh stakeholder, baik di pemerintahan, ya, sampai pejabat yang paling terbawah, gitu kan, memang harus bahu membahu, saling bergotong royong, ya, bahwa falsafah, bahwa kiblat bangsa kita ini harus dijaga betul supaya tidak terkoyak-koyak, ya. Jadi sangat baik gitu kan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika-nya itu terus dibumikan, terus digaungkan, ya, supaya rasa syukur dan kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar mendalam. Kalau sudah ada rasa cintanya, ya, tentu nasionalismenya terhadap negara ini juga akan tumbuh. Tidak gampang dirasuki oleh tadi paham-paham yang transnasional yang datang dari luar, ya. Nah, peran pentingnya
pemuda itu tadi harus mau juga secara bersama-sama memotong gurita radikalisme yang masih tetap menggurita di negara yang kita cintai ini. Dengan apa tadi? Ya, dengan terus memupuk serta mensyukuri kehadiran kita di negara yang kita cintai ini. Sebab kalau saya katakan itu, kalau pemuda dirasuki oleh paham transnasional, paham yang datang dari luar, apalagi paham yang dari luar itu adalah yang anti dengan Pancasila, sehingga akar daripada radikalisme itu terus-terusan ada, ini sangat berbahaya, gitu kan? Makanya, ayolah seluruh pemuda yang ada di Indonesia menjagalah nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan cemari negara yang kita cintai ini dengan paham-paham yang anti kepada Pancasila, gitu. Supaya negara ini tetap utuh, Jadi tidak goyah dengan ancaman-ancaman, baik ancaman radikalisme atau ancaman-ancaman yang akan merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, nah tadi kan Pak Nanang sempat bilang bahwa untuk mencegah itu harus mencintai pilar-pilar kenegaraan. Nah, apakah itu menjadi faktor utama atau mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan bisa masuknya paham radikalisme yang dikatakan Bang Nanang tadi sebagai salah satu paham transnasional ke Indonesia, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang kemudian anak-anak muda ini sampai kemudian terpapar dengan yang namanya radikalisme ini? Ya, bukan ada faktor lain, memang gurita radikalisme global itu kan masih ada, gitu kan. Walaupun contoh di Indonesia ini Hizbut Tahrir sudah dibubarkan pada negara. Tapi paham-paham itu paham-paham yang dari luar kan tetap masih ada. Memang negara dan pemerintah itu harus tegas, kan? Karena kalau sampai gurita radikalisme yang membawa paham, yang membawa ajaran, apalagi membawa gerakan-gerakan atau sifat-sifat radikalisme itu didiamkan, akhirnya tadi menggerogoti secara pelan-pelan falsafah bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Jadi memang pemerintah harus tegas, negara harus tegas, supaya orang-orang atau kelompok-kelompok yang jauh menjauhi daripada kecintaan kepada negara dan menjauhi secara pelan-pelan rasa cintanya kepada Pancasila itu harus benar-benar supaya tidak ada lah, gitu. Jadi akhirnya Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Bhinneka Tunggal Ika itu tetap terus membumi dan terus ada. Jadi bukan untuk kita saja, tapi untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ke depannya itu tetap harus ada. Jangan sampai berubah lah, gitu kan? Karena adanya tadi
gurita radikalisme atau paham-paham transnasional yang datang dari luar, ya, sengaja ingin secara pelan-pelan menggerogoti rakyat Indonesia supaya berubah pikirannya dari cinta kepada negara lebih cinta kepada paham-paham yang dibawa oleh kelompok transnasional tadi. Gitu. Nah, itulah penting. Jadi pemuda, mahasiswa atau yang lainnya itu benar-benar tuh jangan sampai goyah lah, jangan sampai goyah pikiran, pemahamannya akan kecintaannya kepada Indonesia. Karena kalau goyah pikiran dan pemahamannya lebih cenderung masuk kepada pemahaman-pemahaman yang baru, ya. Baik, Ya. jadi jangan sampai goyah Pak Nanang ya. Nah, Gitu. terus ini nih, kita kan Indonesia ini kan sudah digaung-gaungkan bahwa akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Ketika usia kaum muda itu atau usia produktif itu akan menjadi lebih banyak penduduknya di Indonesia. Nah, sedangkan ada beberapa survei yang kemudian sudah saya sebutkan di awal tadi, nah malah mengatakan bahwa kaum muda inilah justru yang paling banyak dan paling gampang terpapar dengan radikalisme, gitu kan. Nah, menurut Bang Nanang nih, seberapa penting sih peran anak muda ini, kaum milenial, mahasiswa, pemuda, pelajar gitu kan, bahkan bukan milenial doang, sekarang udah ada generasi Z gitu kan, untuk mencegah radikalisme ini seberapa penting dan kenapa gitu loh. Apakah memang punya ukuran tersendiri? Misalnya penting, oh penting banget. Kenapa dia penting? Menurut Bang Nanang gimana tuh pandangannya? Generasi yang akan datang atau generasi anak muda sekarang tetap harus dipupuk spirit pengabdian kepada bangsa dan negara. Jadi spirit semangatnya itu, ya, semangat mengabdi, semangat cintanya kepada bangsa dan negara itu harus dipupuk lebih awal. Supaya tadi paham-paham yang akan mengubah atau paham-paham radikal itu tidak bisa masuk kepada jiwa dan pikiran anak-anak muda milenial atau anak-anak muda sekarang gitu. Dan anak-anak muda yang akan datang. Jadi spirit, ya, pengabdian, mencintai, ya, kalau bahasanya hubul watan minal iman gitu kan, mencintai bangsa dan negara ini kan sebagian daripada iman. Jadi itu harus dipupuk. Baik. Jadi harus dipupuk ya, Bang. Nah, terus ini Bang, kira-kira kalau untuk kaum muda nih, mungkin buat saya juga sendiri kan yang ya semoga masih dianggap muda gitu kan, dan sama teman-teman saya, kira-kira dari Abang nih yang sudah selaku senior lah, mungkin apa kira-kira langkah taktisnya gitu loh. Ada hal-hal yang konkret taktis kemudian untuk mencegah radikalisme ini menyebar di Indonesia. Sekarang sudah ada. Cuman bagaimana anak muda ini kemudian bisa lebih proaktif? Apa kira-kira langkah konkretnya menurut Abang? Jadi langkah konkretnya adalah baik pemuda atau masyarakat yang lebih luas memang harus selalu berkomunikasi secara aktif serta mengedepankan hubungan baik, ya, antar sesama manusia, antar sesama lingkungan, ya, antar sesama seluruh komponen masyarakat, juga seluruh komponen pemerintahan, ya, itu harus dikedepankan. Artinya apa? Jadi ukhuwah watoniyah, ya, persaudaraan sebangsa dan setanah air,
atau kalau dalam Pancasila itu persatuan Indonesia, itu harus digaungkan juga. Persatuan Indonesia itu pemuda ya menghormati orang tua, yang orang tua menyayangi yang muda gitu kan. Supaya rasa persatuan Indonesia ya, ukhuwah watoniyah ya, persaudaraan dalam bangsa dan negara itu terus berjalan dengan baik. Yang kedua, ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar kemanusiaan juga harus berjalan dengan baik ya. Karena apa? Di Indonesia ini umat Islamnya terbesar di dunia. Tetapi di Indonesia ini juga ada beberapa agama yang hidup selalu berdampingan ya, baik berdampingan di dalam lingkungan masyarakat, juga sudah berdampingan sepenuhnya diatur oleh negara, bahwa ada 6 agama yang ada di Indonesia ini sudah diakui oleh negara, yang semuanya itu ya secara kemanusiaan harus saling bahu membahu, saling hormat menghormati ya antara sesama pemeluk agama ya. Kalau sudah saling menghormati, memupuk rasa persatuan, tadi ukhuwah watoniyah ya, ukhuwah basyariah ya, persaudaraan dalam kemanusiaan, persaudaraan dalam lingkup-lingkup masyarakat sampai dengan lingkup yang lebih luas lagi ya. Insya Allah paham-paham radikalisme itu lambat laun itu juga akan hilang. Supaya lebih supaya benar-benar menghilang tadi, kiblat bangsa ya, pedoman serta falsafah bangsa ini ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika terus harus dikebumikan, harus membumi seluruh baik komponen-komponen masyarakat yang terkecil atau pemuda-pemuda yang milenial itu benar-benar harus dikasih pemahaman rasa cintanya kepada kiblat bangsa tadi. Nah, sehingga umat Islam Indonesia yang begitu banyak itu akhirnya secara bersama-sama benar-benar tidak juga terpapar ya, karena sudah tadi sudah benar-benar cinta pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu juga sudah menjadi perjuangan umat Islam yang lebih awal, bahwa itu sudah disepakati secara bersama-sama gitu kan. Kita harus berketuhanan yang Maha Esa, bertauhid gitu kan. Kita harus bersatu gitu kan. Nah, kalau sudah bersatu, sudah bertauhid ya, di pemerintah dan negaranya juga mau dan rela memberikan rasa keadilan ya kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya itu merasakan kenyamanan dan keadilan dari pemerintah. Nah, kalau sudah ada rasa keadilan, gitu kan, kedepannya kan menginginkan kesejahteraan, negaranya makmur, rakyatnya sejahtera. Karena tadi baik pucuk pimpinan yang tertinggi ya, presiden sampai dengan pemimpin yang di paling bawah
benar-benar berkasih sayang terhadap rakyatnya. Nah, itulah tumbuh ya kalau di Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Baik, luar biasa. Banyak ya faktor-faktor kemudian konkret, langkah konkret yang bisa dilakukan kaum muda inilah ya. Nah, berhubung waktu kita juga memang nggak banyak, ya kan? Mungkin ini deh, ada closing statement dari Bang Nanang untuk anak muda khususnya dan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar terhindar dari radikalisme ini, bagaimana peran aktifnya, bagaimana yang dilakukan secara konkret. Closing statement-nya mungkin 1-2 menit Bang Nanang untuk pesan-pesan singkat di akhir pertemuan kita kali ini. Ya, untuk menjadi closing statement, yang pertama ya sebagai pemuda juga untuk generasi-generasi pemuda semuanya yang mendengar ya Zoom live ini, yang pertama saya harus sampaikan bahwa sebagai anak bangsa harus mengedepankan rasa syukur ya bisa dilahirkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Dengan rasa syukur itu tadi kecintaan terhadap negara atau juga ukhuwah wataniyah, persaudaraan berbangsa dan bernegara juga akan hadir dengan rasa syukur itu. Juga ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah juga akan hadir dengan rasanya syukur itu. Karena sebagai manusia itu butuh ya seluruh hubungan baik ya dengan insan-insan ya, baik dari kalau Indonesia itu ya dari Sabang sampai Merauke yang harus kita jaga itu. Jadi harus memupuk rasa persaudaraannya itu Pak. Ya, kan kita tidak ada batasan, tidak ada batasan suku, tidak ada batasan bahasa ya, tidak ada batasan kulit gitu kan, tidak ada batasan wilayah gitu kan. Menghilangkan rasa cinta itu harus menghilangkan batas Pak Nanang. Sabang sampai Merauke itu Indonesia. Dari itu tidak boleh hilang kecintaan kita kepada saudara kita yang ada di Sumatera, saudara kita yang ada di Kalimantan, saudara kita yang ada di Sulawesi, saudara kita yang ada di Papua gitu kan. Semuanya kita kibarkan bendera merah putih secara bersama-sama. Kita gunakan bahasa Indonesia secara bersama-sama. Kita jaga tanah dan air yang kita bisa nikmati ya secara bersama-sama, tentunya dengan bersyukur tersebut ya tidak menghilangkan ya orang-orang tua kita yang lebih awal membangun ya, yang lebih awal memberikan pondasi-pondasi ya melalui menciptakan ya falsafah bangsa yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu pemuda itu tidak boleh teracuni. Terus kita pupuk ya Bang. Iya, jadi pemuda itu tidak boleh teracuni ya, terpapar baik, tidak boleh, baik terpapar melalui pemikiran-pemikiran berbagai macam lah, sekarang medsos juga banyak, terpapar oleh kelompok-kelompok yang tidak cinta terhadap Pancasila dan negara Republik Indonesia. Baik, Bang. Terima kasih Bang Nanang untuk petuah-petuahnya, juga berbagai macam pemikiran-pemikiran yang cukup luar biasa untuk kita sharing kepada kawan-kawan muda dan juga kepada kawan-kawan untuk kawan muda khususnya dan kepada masyarakat Indonesia umumnya. Terima kasih Bang untuk waktunya pada kesempatan ini, dan kepada para kawan-kawan, pada para penonton juga
tetap ikuti diskusi-diskusi kami yang kita selenggarakan secara online, karena walau bagaimanapun COVID-19 belum selesai, jadi kita tetap bisa produktif berdiskusi kebangsaan di Pancasila TV ini, walaupun melalui online, tetap tidak mengurangi esensi daripada diskusi itu sendiri. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Nanang, dan saya juga Dodi sebagai yang bertindak sebagai moderator hari ini undur diri. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment di channel kita ini yang kemudian kita bantu untuk terus berkembang dan kita sebarkan kepada kawan-kawan kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waitatum Den. Salam kebajikan.